Jadi harapan kita semuanya, mari kita bersama-sama sukseskan program ini, sehingga harapannya ketika program ini berhasil di 12 kecamatan ini, kita semua berharap program ini berlanjut di tahun 2017 dan sampai 2017. Dan harapannya lagi, Kecamatan Gundeng masih bisa meraih program ini. Jadi itu harapannya kita semua harapkan di ke depan. Kemudian apa saja yang nanti kita bisa bangun di sini adalah sasarannya adalah terbangunnya infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan. Jadi yang sewu nanti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Camat, kita tidak bicara desa per desa lagi Pak Ibu ya. Terus kita kacamatanya sekarang sudah naik di kecamatan. Kemudian peningkatan kapasitas daerah, persediaan fasilitator pendamping, peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat, pendayagunaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan. Nah, ini kriteria infrastruktur yang nanti kita bisa bangun. Pertama adalah satu, berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung koneksi antar wilayah. Terus menikah jalannya, misalnya itu jalan itu harus bisa menghubungkan antar wilayah. Kalaupun di sini tidak bisa ya sebisa mungkin kalau bisa menghubungkan 3 desa itu lebih baik. Lahan untuk ruang milik jalan telah tersedia dan tidak memerlukan biaya pembebasan lahan. Jadi sewu di program ini nilai 1,2 tersebut adalah fisik ya, fisik semua, sehingga tidak ada biaya untuk ganti rugi atau untuk pembebasan lahan. Jadi semoga ini dipikirkan mulai di sekarang ya, jangan sampai nanti program yang kita bangun, fisik yang kita bangun nanti mengenai tanah warga atau tanah-tanah lainnya gitu. Jadi harapannya adalah status tanahnya itu menikah sudah jelas gitu. Kalau jalan ya memang sudah ada jalannya, sehingga kita tidak terkendala nanti di status jalan tersebut. Memprioritaskan peningkatan atau pengembangan komunitas unggulan dan diusulkan melalui forum kecamatan. Kemudian teknologi tepat guna dengan memperhatikan nilai kearifan lokal dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terus menikah waktunya harus singkat karena menurut sewu kita semua program ini secara nasional diharapkan nanti akhir bulan ini, akhir bulan Juni ini menikah DID dan RAB yang nanti Bapak Ibu akan susun bersama teman-teman pendamping fasilitator masyarakat dan TAK nanti diharapkan di akhir Juni menikah sudah selesai Pak. Gambar detail serta rencana anggaran biaya pun. Akhir Juni sudah selesai sehingga di awal Juli nanti bisa dimulai lelang, karena program ini nanti akan dilelangkan pada rekanan, nanti siapa yang menang itu nanti ada aturan-aturan yang biasanya diterapkan di PU provinsi. Waktunya singkat, akhir Juli nanti mulai lelang dan diharapkan di pertengahan Agustus itu fisik sampun mulai. Jadi kita Agustus harapannya nanti sudah bisa dikerjakan. Kemudian di pertengahan November, minggu kedua November, fisik sudah selesai dan sudah PHO atau serah terima pekerjaan. Itu jadwal yang kemarin kita dapatkan dari hasil rakornas awal di Jakarta, sehingga Nyon Sewu mau tidak mau kita harus lari Pak Jen. Nyon Sewu ini baru tahu tapi suruh langsung lari Jen. Karena memang program ini juga baru diluncurkan di awal bulan Mei ini, teman-teman di hire, kemudian langsung segera berkoordinasi dengan seluruh wilayah di kecamatan yang menerima program tersebut. Kemudian dilaksanakan materi nyambung dari itu, kita semua nanti berharap fisik yang akan kita bangun itu harus selesai dan bisa dimanfaatkan Pak. Jadi jangan sampai kita bikin jembatan hanya aduhnya saja sehingga orang tidak bisa lewat seperti itu, atau belum ada alat pengamannya dan sebagainya. Jadi kalau bikin sesuatu selesai
masyarakat bisa langsung memanfaatkan. Karena tidak boleh istilahnya nanti yang lainnya, yang selanjutnya nunggu program yang lain dan sebagainya, atau tahun anggaran baru dan sebagainya. Jadi pembangunan fisik ini nanti harus selesai dan bisa dimanfaatkan. Terus kemudian mengutamakan penggunaan material setempat. Jadi kalau misalnya di sekitar sini kita punya pasir, ya diharapkan nanti si kontraktornya juga mengambil dari sekitar sini dengan mengoptimalkan apa yang kita punya, potensi-potensi material di sekitar, misalnya ada pasir, ada batu dan sebagainya. Mungkin kalau batu kata dan sebagainya bisa mengambil dari sekitar sini. Tujuannya adalah juga untuk meningkatkan masyarakat, terutama bagi pencari penambang pasir, mungkin pembuat batu bata, penambang batu dan sebagainya. Kemudian tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial dan budaya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah besok ya, maksudnya bahwa dengan kita membangun PISU ini jangan sampai menimbulkan dampak negatif. Misalnya yang dibangun diskotik atau kafe remang-remang dan sebagainya, itu kan tentu akan menimbulkan dampak negatif. Itu kita tidak boleh ya. Terus tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD ya. Terus ini kita nanti yang kita bangun tentunya tidak boleh tumpang tindih dengan program dari kabupaten atau APBD 1 maupun APBD 2 dari provinsi maupun dari kabupaten. Mila kita semua nanti kita libatkan dari Dinas PU dan dari Bapeda, karena di sana dapurnya perencanaan di Kabupaten Bantul dan Dinas PU adalah pelaksananya. Jadi besok Pak Heru nanti sama Pak Arino besok ini sudah dianggarkan oleh kabupaten, yang ini belum dan sebagainya. Terus nanti selalu berkoordinasi agar tidak tumpang tindih, terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada. Menikah jangan sampai jalan yang kita bangun nanti buntu, tidak bisa terakses oleh jaringan jalan yang sudah ada. Jadi kita harus membangun misalnya jalan ya harus bisa menyambung dengan jalan-jalan yang sudah ada. Kemudian jenis-jenis infrastrukturnya, transportasi, jalan dan jembatan. Kemudian ada tambatan perahu, ini kalau di sekitar nelayan ya, kampung nelayan. Peningkatan produksi pertanian atau industri, peningkatan pemasaran, pertanian, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata. Kemudian prasarana air bersih dan sanitasi. Menikah contoh-contoh yang nanti boleh kita bangun dan boleh kita rencanakan. Terus itu yang mungkin Bapak Ibu mungkin sedikit tahu ya tentang program ini, dan harapannya nanti sambil kita berjalan nanti teman-teman FM juga akan menyampaikan apa yang istilahnya yang lebih jauh lagi tentang detail-detail dari program PISU Menikah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami hanya bisa mohon maaf dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.